Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan berjumpa pada bab statistika. Yang akan kita lakukan adalah pembahasan soal-soal distribusi. Baik, saya akan share screen sebentar. Bentar ya. Di sini ada 3 soal yang masing-masing akan kita bahas begitu ya. Sedikit juga mengulas teorinya. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah distribusi binomial. Jadi distribusi binomial ini punya syarat jumlah percobaan adalah bilangan bulat. Jadi misalnya melambungkan koin 2 kali tidak mungkin 2,5. Setiap eksperimen memiliki 2 kemungkinan, kalau nggak sukses gagal, laki-laki perempuan, sehat sakit, setuju tidak setuju, merah kalau nggak merah ya hitam misalnya, intinya hanya ada 2 pilihan. Kemudian peluang sukses untuk setiap eksperimen adalah sama, begitu ya. Nah, distribusi ini diterapkan pada peristiwa dengan ciri-ciri ini, hanya ada 2 kemungkinan sukses, 2 kemungkinan hasil, sukses tidak sukses dan lain sebagainya. Kemudian setiap percobaan bersifat independen dengan pengecualian, kemungkinan sukses setiap percobaan harus sama gitu ya. Dinyatakan dengan P, sedang probabilitas gagal dinyatakan dengan Q yang jumlahnya harus sama dengan 1 gitu ya. Jadi sukses untuk setiap percobaan sama, kalau sukses sama gagal di jumlah, hasilnya harus sama dengan 1. Jumlah percobaan dinyatakan dengan N itu harus tertentu, jadi nggak bisa kita bilang N-nya tak terhingga. Gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya, sebaran binomial. Jadi, peluangnya adalah kombinasi dari N adalah banyaknya ulangan, kemudian X adalah banyaknya keberhasilan dalam ubah acak, gitu ya. P peluang berhasil, Q adalah peluang gagal. Q adalah 1 minus P. Nah, kita akan langsung masuk ke soal. Ya. Oke, dalam menekan angka penularan COVID, ini soalnya pemerintah menerapkan upaya berupa penyuntikan vaksin. Ketua Komunitas Perumahan Aman Jaya melaksanakan survei kepada warga perumahan, gitu ya. Dan menunjukkan bahwa 70% dari warga perumahan yang disurvei menyetujui pelaksanaan vaksinasi COVID. Bila kemudian diambil secara acak, kalau diambil secara acak, sebentar, maka pertanyaannya, berapa kalau diambil 12 orang secara acak, berapa peluang bahwa dari 12 itu semua tidak menyetujui vaksin COVID dan tidak kurang dari 8 orang yang menyetujui vaksin COVID. Nah, sekarang kita analisa. Biasakan menggunakan diketahui, ditanya, dijawab gitu ya. Diketahui ada 70% warga adalah setuju gitu ya. 70% warga setuju, maka kita di sini bisa ketahui, kita bisa definisikan dulu ya, berhasil gitu ya. P adalah peluang berhasil ya. Berhasil ini ketika apa? Harus didefinisi dulu, berhasil ini ketika warga setuju, ya kan? Maka kita bisa bilang P-nya yaitu peluang untuk berhasilnya adalah 70% atau 0,07. Kalau P-nya 0,07, ingat P dan Q jumlahnya harus 1. Berarti Q-nya adalah 1 minus P sama dengan 1 minus 0,07. Berarti Q-nya adalah 0,07. Ini 70% ya, mohon maaf. Ini berarti 0,7 ya. Saya rubah dulu, kebanyakan 0 ini bisa salah ya kalau dalam statistika atau matematika. Baik, ini 0,7 berarti 1 dikurangi 0,7 adalah Q-nya, peluang gagalnya adalah 0,3 ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan P dan D. Nah, selanjutnya bila kemudian diambil secara acak 12 warga gitu ya. Diambil secara acak 12 warga. Berarti di sini N-nya adalah berapa? N-nya adalah 12 ya. N-nya adalah 12 warga. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ditanya, ini sudah ya, ditanya berapa A peluang semua tidak menyetujui vaksin COVID. Kalau semua tidak setuju, berapakah peluang X sama dengan gitu ya. Kalau tidak setuju, berarti yang setuju berapa?
Semua tidak setuju. Berarti yang setuju kan 0. Berarti berapa peluang ketika X sama dengan 0? Ketika peluang keberhasilannya atau peluang setujunya itu sama dengan 0. Kan semua tidak setuju, berarti yang setuju adalah 0. Gitu ya. Rumusnya adalah, ingat, rumusnya kalau tadi kita lihat ini ya, peluang X, N, P dari yang sebelumnya di sini. Ya, kita ambil dari pakai rumus ini. Kombinasi, Anda bisa menuliskan kombinasi dengan begini, gitu ya. Kombinasi, gimana ini nulisnya? NX, gini ya. NX, N-nya adalah 12, X-nya adalah berapa? 0, gitu ya. Dikalikan, apa tadi? P pangkat X, berarti P-nya, ini kan, ini. Saya tulis dulu ya. N, X, P pangkat X dikalikan Q pangkat N minus X. Ini ya. Atau kita bisa langsung masukkan, saya bisa juga pakai kombinasi dengan seperti ini. Jadi N, XN-nya berapa? 12. X-nya berapa? Kalau yang di sini 0. Ya. Oh maaf, langsung saya taruh sini aja ya. Maka sama dengan 12, 0 gitu ya. Dikalikan P-nya berapa? 0,7. Oke, pangkat X. X-nya adalah 0. Dikalikan Q-nya berapa? 0,3 dipangkatkan N minus X gitu ya. N-nya adalah 12 minus X-nya adalah 0. Berarti ini kalau dihitung kombinasi 12 0 ini adalah 1. 0,7 pangkat 0 berapa? 1. Ya, 0,3 dipangkat 12. Ya, hasilnya adalah, nanti totalnya ini hasilnya adalah 5,314 kali 10 pangkat minus 7. Maka hasilnya adalah 5,314 dikalikan 10 pangkat minus 7. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Ya, ini adalah jawaban untuk yang A. Sekarang kita akan menghitung yang B. Tidak kurang dari 8 orang yang menyetujui vaksin COVID-19 gitu ya. Maka kalau tidak kurang dari 8 orang berarti berapa? Apakah X sama dengan 7 masuk? 7 tidak masuk ya, karena 7 kan kurang, berarti tidak kurang dari, berarti harus lebih dari sama dengan. Berarti 8 masuk, 9, 10, 11, 12. Sampai 13 apakah masuk? Tidak ya, karena yang diambil, ingat, yang diambil yang diacak hanya 12 warga. Jadi peluang 8, 9, 10, 11, dan sampai 12. Gitu ya. Maka kita hitung di sini. Yang pertama adalah peluang X sama dengan 8. Adalah apa? Kombinasi 12, 8, kemudian 0,7 pangkat 8, gitu ya. 1 minus 0,7 pangkat 12 minus 8. Ini rumusnya dari mana? Ingat, rumus peluangnya adalah apa tadi? Oke. Kombinasi N dan X dikalikan P kalikan X, Q dikalikan N minus X. Ini ya. Begitu juga P, X sama dengan 9. Ya, maka ini 12, 9, 0,7 pangkat 9 dikalikan ini langsung ya, 0,3 pangkat 12 dikurangi 9. Berarti pangkat 3. Ini ya. Baik. Selanjutnya yang P, X sama dengan 10 sama dengan kombinasi 12 ke 10 gitu ya. Kemudian 0,7 dipangkat 10, 0,3 dipangkat 12 minus 10 pangkat 2. Begitu juga dengan 11, gitu ya, dengan cara yang sama, tinggal digantikan aja yang 10 dengan 11. Pangkat 11, karena ini kan ikutin rumus ini, dikalikan 0,3 dikalikan 12 dikurangi 11, 1. Nah, sekarang PX sama dengan 12, ya, maka ini kombinasi 12 ke 12, berapa kombinasinya? 1 ya. 0,3, 12 kurangi 12 hasilnya adalah 0. Nah, ini nanti masing-masing akan dihitung. Kalau hitungan saya, yang ini adalah 0,231, yang ini adalah 0,239,
yang ini adalah 0,167, yang ini adalah 0,071, dan yang ini adalah 0,013. Maka tinggal ditambahkan, gitu ya. Baik, bisa difahami ya sampai sini? Oke, kalau ditambahkan semua, kalau ini semua saya tambahkan, hasilnya adalah 0,721. Ya, 721. Ini 22, kalau ini 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Ke sini ya, hasilnya adalah sekian. Oke, ini adalah untuk distribusi, apa tadi? Distribusi binomial, gitu ya. Kalau N-nya diketahui, kemudian peluang sukses yang memiliki peluang yang sama dan hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal, atau merah dan putih, atau laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi Poisson. Apa itu distribusi Poisson? Distribusi ini adalah distribusi yang digunakan untuk menghitung probabilitas terjadi peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi luas panjang. Contohnya, banyaknya penggunaan telepon per menit, gitu ya, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi ada E 2,71828, ada rata-rata atau mu, gitu ya, adalah jumlah ukuran atau N dikalikan probabilitas sukses. Kemudian banyaknya unsur berhasil dalam sampel itu adalah X. Kita akan langsung coba praktek ya. Contoh ini, sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas mesin jahit mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan itu 0,02. Maka kita ketahui gitu ya, peluang rusaknya, P ini adalah peluang rusak, ya kan? Peluang rusaknya adalah 0,02 ini ya. Sementara X-nya, jadi N itu adalah jumlah total mesin jahit ada 20, peluang satu rusak atau sukses gitu ya, kita bisa pilih salah satu. Kalau di sini adalah peluang rusaknya adalah 0,02. X ini adalah kalau diambil berapa peluang, kalau berapa peluang 3 mesin diambil rusak gitu ya. Jadi dari 20 itu 3 mesin diambil rusak, tapi sebelumnya diketahui bahwa peluang rusaknya secara overall adalah 0,02. Maka yang dilakukan adalah pertama dihitung mu-nya dulu. Mu adalah N dikalikan P. Berarti berapa N-nya? 20 dikalikan 0,02 sama dengan 40 ya. 40 berarti 0,4 ini ya. Maka di sini untuk menghitung berapa peluang ketika terjadi 3 kerusakan gitu ya, X sama dengan 3, maka Anda menggunakan rumus ini 0,04 pakai rumus yang ini tadi ya, mu-nya. Oh, ini 0,04 ya. 0,04 dipangkat X pangkat 3 dikalikan E pangkat minus mu gitu ya, 0,4. Ini 0,4. Bentar. 0,4 ya. Ini yang salah ya. Ini adalah 0,4 pangkat 3 ya. Ya. 0,4 pangkat 3 ini 0,4 dibagi X binomial, hasilnya adalah sekian. Oke, kita langsung masuk ke soal. Soal distribusi Poisson, tim marketing sebuah toko buku. Jadi ada sebuah tim marketing. Biasanya mereka mereka akan mendapatkan 50 pelanggan kalau mengirimkan informasi produk ke 10.000 calon customer. Maka dari sini kita akan ketahui bahwa P-nya, peluangnya adalah peluang dapat respon pelanggan. Jadi pelanggan merespon atau pelanggan tidak merespon itu. P itu pelanggan merespon gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda dapatkan 50 dan 10.000, maka di sini Anda dapat apa? Peluang, betul. Jadi peluangnya adalah dapat 50.000 kalau dia menelpon ke 10.000, maka P-nya didapatkan berapa ini? Coret-coret ini 1/200. Ya, ini adalah peluangnya. Jika pada suatu hari tim marketing memutuskan untuk mengirimkan email produk baru ke 1000 email. Jadi kalau ngirim ke 1000 email, gitu ya, maka berapa peluang tim marketing dapat respon calon customer? Kalau tadi kalau diambil 3 barang, maka berapa peluang rusak? Kalau ini kalau ngirim 1000, maka dapat berapa respon customer? Untuk 2 calon customer,
7 calon customer dan tidak ada respon calon customer, itu ya. Baik, kita akan mulai mengerjakan. Yang pertama adalah seperti biasa apa? Diketahui, gitu ya. Diketahui bahwa untuk soal ini, maka yang pertama adalah Anda dapatkan P-nya. P-nya adalah berapa? Tadi 1/200. Dapat dari mana? Dapat dari 50. Kalau mengirim ke 10.000 customer, maka mendapatkan 50 pelanggan. Maka peluangnya didapatkan 1.200. Gitu ya. N-nya. N adalah, apa ini tadi sebelumnya? Ini ya, N adalah jumlah atau ukuran populasi. Nah, dari sini populasinya adalah, bukan yang itu ya, ini ya populasinya. Berarti dikirimkan berapa saat ini gitu ya? Dikirimkan 1.000. Ini adalah populasinya. Nah, kemudian kalau sudah dapat P sama N, maka Anda dapat mu. Mu itu adalah P dikalikan N. Berarti tinggal 1.200 dikalikan 1.000. Ini ya, mu itu apa? Mu adalah rata-ratanya, gitu ya. Rata-rata antara ya berapa peluang, kalau misalnya peluangnya sekian, maka kalau saya kirim N itu rata-ratanya kira-kira saya dapat berapa sih peluang dapatnya gitu. Berarti ini bisa dicoret-coret, berarti sebenarnya mu-nya Anda dapatkan berapa? Oke. Sebentar. 10 ya. Ini saya kok salah ngitung di sini ya. Oke. Bentar. Baik, saya hitung lagi ya. Ini 1/10.000 dibagi 50 dibagi 10.000, maka ini dicoret. Ini 1/200 ya. N-nya adalah 1.000. P dikalikan N 1/200 dikalikan 1.000. Ini dicoret, 10 dibagi 2. Oh ya, ini 5 ya. Jadi mu-nya kedapatan adalah 5. Ya, saya kurang teliti. Baik, selanjutnya, maka pertanyaannya untuk yang A, ini A ya. Untuk yang A, berapa untuk 2 calon customer? Untuk yang A itu berapa peluang ketika mendapatkan 2 calon customer? Berapa peluang dapat 2 calon customer? Rumusnya, ingat rumusnya? Apa tadi rumusnya? Saya taruh sini ya, rumusnya. Saya taruh di sini. Rumusnya Px sama dengan mu x dikalikan E pangkat min mu dibagi X binomial. Ini adalah rumusnya. Nah, maka kita tinggal pindahkan di sini. Mu-nya berapa? 5. 5 dikalikan X-nya berapa? X-nya adalah 2. Dikalikan E-nya, kalau di sini nilainya adalah 2,71828, pangkat minus mu. Mu-nya adalah 5 dibagi 2 binomial. Hasilnya nanti 210561 dibagi 120. 0,1755. Ini jawaban untuk yang A. Kemudian untuk yang B. P berapa peluang mendapatkan 7 calon customer gitu ya, mendapatkan 7 calon customer. Maka caranya sama gitu ya. Mu-nya adalah 5 pangkat 7 dikalikan 2,71828 pangkat minus 7 dibagi berapa ini? Dibagi X. Berarti dibagi 7 binomial. Nanti akan ketemu angkanya 0,1044. Ini jawabannya. Sekarang yang C. P di mana X sama dengan 0. Yaitu 5 pangkat 0 dikalikan E gitu kan. 7128 pangkat 0 juga. 0 kan? Minus 0 kan 0. Dibagi 0 faktorial. Nanti hasilnya adalah 0,0067. Ini adalah jawaban untuk nomor 4. Baik, kita lanjut ke distribusi hipergeometri. Jadi misal hipergeometri ini ketika misalnya ada sebuah populasi barang yang berukuran N terdiri atas K buah barang baik dan sisanya buah barang rusak. Jadi ada 2 ya, kalau nggak baik ya rusak. Kemudian diambil sebuah sampel acak berukuran N. Diambil misalnya N. Contohnya ini nanti adalah setumpuk kartu bridge. Jadi ada kartu bridge, N besarnya adalah 52. Diambil K buah barang baik. Gitu ya. Sisanya adalah barang rusak. Seperti itu. Jadi misalnya diambil
3 as gitu ya. Oh, misalnya diambil 26 kartu hitam gitu ya, maka sisanya pasti merah. Nggak ada yang ungu, nggak ada yang hijau, pasti merah. Diambil 26 kartu hitam itu adalah K kecil. Lalu ternyata dari 26 itu diambil sebuah sampel acak. Ya. Jadi misalnya diambil 4 kartu secara sekaligus. Nah, 4 kartu itu misalnya berisi berapa as misalnya ya, atau berapa barang baik dan berapa barang rusak. Jadi ini barang baik yang skopnya lebih kecil daripada yang tadi ya, N besar, seperti itu. Nah, maka dihitung berapa peluang bahwa sampel acak itu akan berisi X buah barang baik. Ini cara penghitungannya. Kita masuk ke sini dulu. Contohnya ya, kalau Sandi punya sekumpulan kartu bridge yang ukurannya adalah 50, jumlahnya adalah 52, kita tahu kartu bridge sebenarnya ada 52 gitu ya. 26 merah, 26 hitam. 52 ini kita akan ketahui ini akan menjadi N besar. Ya. Sandi mengambil 4 buah kartu secara sekaligus dari tumpukan kartu itu. Ya. Maka berapa peluang dari 4 kartu itu 2 buah kartu berwarna hitam. Lihat, 2 buah kartu berwarna hitam, maka yang diambil dari sini. Ini akan menjadi K. Ya, populasi apa? K hitam. Ya. Nah, dari K ini kemudian diambil 4. 4 ini akan menjadi N. Diambil 4. Nah, pertanyaannya berapa 2 kartu ini hitam? Maka ini adalah peluang suksesnya ini adalah X. Ya. Maka dimasukkan rumusnya PX2 sama dengan 26 per 2 dikalikan 26 per 2 dibagi 52 per 4, hasilnya adalah sekian. Kita akan langsung masuk ke soal distribusi. Susi punya satu set lengkap kartu bridge. Dari satu set tersebut diambil 5 kartu secara acak tanpa pengembalian. Berapa peluang Susi mengambil 3 kartu sekop dan 2 kartu as? Baik, kita akan langsung kerjakan. Seperti biasa, tuliskan dulu diketahui. Diketahui bahwa apa ini? Ada satu set kartu lengkap, berarti N-nya adalah 52. Lupa ada 54, jokernya kemana? Joker tidak terlalu dipakai. Tapi kalau Anda menjawab 54 dan perhitungannya benar, akan saya benarkan. Gitu ya. N-nya adalah 52. Nah, kemudian, maka berapa dia mengambil kartu sekop? Berarti K-nya ini adalah jumlah kartu sekop atau jumlah kartu as. Karena ini sama, saya tuliskan aja ya. Jumlahnya berapa? 13 ya, bukan 26. 26 tadi kan merah sama hijau. Ini kalau nggak sekop ya, as misalnya seperti itu. Ya, ini sekop atau as 13. Kemudian N-nya, oh ini yang A ya. Berarti kita pakai sekop dulu, ini nggak bisa disamakan. A. Nah, kemudian N-nya berapa? Ngambil kartu sekopnya adalah 3. Kok 4 di sini? Ada 3 ya. Ya. Di sini ada 3. Oh maaf, N-nya di sini ada 5 ya di sini. Jadi diambil 5 kartu secara acak. Berapa? Dia dapat kartu sekopnya adalah 3 gitu ya. X-nya adalah 3. Jadi ini adalah X, ini adalah N. Ya, satu set lengkap ini N sama dengan 52. Nah, kalau kartu sekopnya ini jumlahnya adalah 13 karena populasinya sekopnya ini adalah 13, maka dia 13 ini menjadi K kecil ini ya. Maka ditanya adalah berapa peluang X sama dengan 3. Maka jawabannya peluang X sama dengan 3 adalah, kita lihat rumusnya. Saya tulis di sini ya, rumusnya di mana? Di sini aja ya, karena itu nanti akan dipakai. Saya ganti warna. Saya tulis rumusnya di sini ya. PX sama dengan X sama dengan kombinasi antara K dan N dikalikan kombinasi antara N besar dikurangi K dan N kecil dikurangi X. Dibagi berapa ini? Kombinasi antara N besar, populasi yang besar dengan N kecil. Jadi total keseluruhan dan diambil berapa kartu gitu ya. Maka kita masukkan di sini PX sama dengan 3, dilihat K, K-nya berapa? 13. 13, N-nya berapa? 5 gitu ya. N besar dikurangi K, N besarnya adalah 52. K-nya adalah 13 dibagi N kecil dikurangi 3 ya.
dibagi N besarnya 52, N kecilnya 5. Berarti di sini 13, 5 dikalikan kombinasi antara 39 dan 2 dibagi 5, 5. Maka jawabannya adalah berapa? Ya. Ya. Jawabannya nanti ini adalah 1287 dikalikan 741 dibagi 13 maaf, dibagi 25. Ini hasil hitung-hitungan saya tadi ya, biar cepat. 89, 60. Boleh pakai kalkulator ya, silakan pakai kalkulator online, boleh yang bisa menghitung kombinasi. 0,366. Sekarang yang B. Diketahui N-nya sama dengan sama, gitu ya. K-nya bukan lagi jumlah sekop, tetapi jumlah as, ya. Jumlah as juga sama. N-nya berarti diambil 5 sama, X-nya adalah 2. Maka PX sama dengan 2 adalah 13. Ya, 13, N-nya adalah 5 tetap. Tapi di sini 52 dikurangi 13, yang di sini adalah 5 dikurangi bukan 3 tapi 2 gitu ya, dibagi 52 kombinasi 5 sama dengan 13 kombinasi 5 dikalikan 39 kombinasi 3 dibagi 52 kombinasi 5. Ini ya. Sama dengan hasilnya nanti 1287 dikalikan masih sama ya, dikalikan 741, tapi dibaginya adalah dibagi 25. Oh, ini salah ya, maaf. Yang itu salah. Saya salah membaca catatan. Oke. Oh, benar. Sorry. Maaf. Ini benar. Ini ya, 522. Ini 525 benar ya, ini 2598960. Hasilnya adalah 0,366. Sementara yang di sini adalah 1326. Hasilnya adalah 719,2059. Ya. Ini sesuai hitung-hitungan. Yang penting caranya Anda harus paham seperti itu. Baik. Seperti itu saja pembahasan soal terkait 3 distribusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat